meluangkan waktu Ibu. Seperti yang sudah kita jadwalkan, hari ini kita akan berdiskusi tentang rencana observasi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas Ibu. Bagaimana Bu? Tentu saya siap, Bu. Baik, tujuan dari pra-observasi ini adalah agar kita bisa menyamakan persepsi, sehingga observasi nanti bisa berjalan dengan efektif dan nyaman untuk Ibu. Ini bukan penilaian ya Bu, melainkan ajang untuk berkolaborasi dan saling belajar. Bagaimana perasaan Ibu menjelang observasi ini? Sejujurnya sedikit gugup, Bu. Tapi saya juga antusias karena saya ingin mendapatkan masukan untuk perbaikan. Bagus sekali Bu, semangat seperti ini yang kita butuhkan. Mari kita mulai. Ibu bisa ceritakan materi atau topik apa yang akan Ibu ajarkan pada saat observasi nanti? Saya akan mengajarkan materi sistem pencernaan pada manusia untuk kelas 6. Topik ini cukup menarik dan saya ingin anak-anak bisa memahami secara mendalam. Topik ini relevan ya Bu. Metode pembelajaran apa yang rencananya akan Ibu gunakan? Saya berencana menggunakan metode diskusi dan eksperimen sederhana. Saya ingin siswa tidak hanya mendengarkan, tapi juga aktif mencari tahu. Rencananya, mereka akan membuat model sederhana organ pencernaan dari bahan-bahan yang mudah didapat. Ide yang sangat kreatif. Lalu, indikator apa yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran ini? Maksud saya, apa tujuan utama yang ingin Ibu capai pada akhir sesi pembelajaran nanti? Saya ingin siswa dapat mengidentifikasi organ-organ pencernaan beserta fungsinya dan menjelaskan proses pencernaan makanan secara berurutan. Selain itu, saya juga berharap mereka bisa bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Baik, fokus yang sangat jelas ya Bu. Berarti saat observasi nanti, saya akan lebih memperhatikan bagaimana siswa terlibat dalam diskusi kelompok dan apakah mereka mampu mempresentasikan hasil kerja mereka dengan baik. Apakah ada hal spesifik dari pembelajaran Ibu yang ingin saya amati secara khusus atau yang menjadi tantangan bagi Ibu? Saya terkadang kesulitan memastikan semua siswa terlibat aktif, terutama yang cenderung pendiam. Jadi saya berharap Ibu bisa memberikan masukan tentang bagaimana cara menstimulasi permintaan atau partisipasi mereka. Siap Ibu, itu catatan yang penting ya Bu. Jadi fokus observasi kita nanti adalah pada keterlibatan siswa dan partisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Terima kasih Bu. Asesmen apa rencananya yang Ibu gunakan? Asesmen kinerja praktik untuk menilai sejauh mana siswa memahami materi organ pencernaan. Baik, terima kasih Bu Erwana. Semoga lancar dan anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu Erwana. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kembali. Bagaimana perasaan Ibu setelah selesai mengajar tadi? Lega rasanya, saya merasa siswa-siswa cukup antusias, meskipun ada beberapa kendala kecil. Bagus, saya juga melihat hal-hal yang sama Bu. Pembelajaran yang Ibu berikan sangat menarik. Anak-anak tampak terlihat aktif dalam eksperimen dan diskusi kelompok. Suasana kelasnya hidup Bu. Terima kasih Bu. Mari kita mulai diskusinya Bu. Saya ingin mendengar pendapat Ibu terlebih dahulu. Dari hasil pembelajaran tadi, apa hal yang menurut Ibu sudah berjalan dengan baik dan Ibu merasa puas dengannya? Saya merasa puas dengan antusiasme siswa saat membuat model organ pencernaan. Mereka saling membantu dan berinteraksi. Selain itu, mereka juga mampu mempresentasikan hasil kerjanya, meskipun ada beberapa kelompok yang masih agak malu-malu. Saya setuju, bagian itu sangat berhasil.
saya melihat beberapa siswa yang biasanya pendiam justru sangat aktif saat menilai model itu. Itu adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan partisipasi. Nah, sekarang mari kita bahas area yang mungkin bisa kita kembangkan bersama. Ibu masih ingat saat praobservasi Ibu menyebutkan tantangan dalam memastikan siswa terlibat aktif, terutama yang pendiam ya Bu. Apa yang Ibu rasakan setelah pembelajaran tadi? Betul Bu, saya masih merasa ada beberapa siswa yang kurang aktif. Misalnya di kelompok 2, ada satu siswa yang cenderung hanya mengamati tanpa ikut berdiskusi. Saya sudah coba mendekati, tapi dia tetap malu-malu. Ya, saya juga mencatat hal itu. Ibu sudah melakukan langkah yang baik dengan mendekati siswa tersebut. Namun, mungkin ada strategi lain yang bisa dicoba. Mungkin saya bisa mencoba variasi lain Bu. Seperti apa itu Bu? Jika di lain waktu saya meminta setiap anggota kelompok untuk mempresentasikan satu bagian dari hasil kerja mereka. Misalnya, satu siswa menjelaskan fungsi organ A dan siswa lain menjelaskan fungsi organ B. Dengan demikian, setiap siswa memiliki giliran untuk berbicara, kemudian untuk mendengarkan yang lainnya. Ide bagus Bu, itu bisa memecah tanggung jawab dan membuat mereka merasa harus bersiap. Ibu bisa menerapkannya di pembelajaran berikutnya ya Bu. Jadi kita bisa simpulkan ya Bu, pembelajaran Ibu sudah sangat baik dalam aspek kreativitas dan keterlibatan praktis siswa. Untuk perbaikan ke depannya, fokus kita adalah pada strategi untuk meningkatkan partisipasi verbal seluruh siswa. Salah satunya dengan memberikan peran presentasi kepada setiap anggota kelompok. Ya Bu, saya akan coba rencana lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas masukannya Bu, sangat membantu saya. Sama-sama Ibu Erwana, saya yakin Ibu bisa melakukannya dengan baik. Kita terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih Bu. Sama-sama, semangat ya Ibu ya. Lebih saya yakin ke depannya Ibu bisa lebih baik lagi.